Malam itu hujan turun deras di sebuah kampung terpencil di kaki Gunung Gede. Seorang pemuda bernama Raka hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya meninggal. Karena kesepian, ia sering menghabiskan malam di sebuah pohon beringin tua yang konon angker. Suatu malam Jumat Kliwon, Raka mendengar suara perempuan menangis. "Siapa di sana?" teriaknya. Dari balik kabut muncul seorang wanita berambut panjang mengenakan gaun putih. Wajahnya cantik, kulitnya pucat, dan senyumnya membuat Raka terpikat. "Aku Laras," ucap wanita itu lirih. "Aku sudah lama sendiri." Sejak malam itu, Laras selalu menemani Raka. Aneh, hanya Raka yang bisa melihatnya. Warga mulai curiga karena setiap malam terdengar suara perempuan tertawa dari rumah Raka, padahal ia tinggal sendirian. Beberapa bulan kemudian, Raka mengaku telah menikahi Laras secara gaib melalui seorang dukun tua. Ia yakin istrinya adalah manusia biasa yang hanya hidup di tempat tersembunyi. Namun keanehan mulai terjadi. Ayam-ayam mati tanpa sebab, rumput di halaman menghitam, bayi-bayi di kampung menangis setiap tengah malam ketika melewati rumah Raka. Suatu malam, tetangganya melihat Laras berdiri di jendela. Rambutnya menjuntai hingga lantai, sementara kakinya tidak menyentuh tanah. Karena penasaran, seorang ustaz bersama warga mendatangi rumah Raka. Saat pintu dibuka, rumah itu terasa sangat dingin. Di ruang tamu hanya ada satu kursi, tetapi di meja tersedia 2 piring makan. "Di mana istrimu?" tanya sang ustaz. Raka tersenyum. Dia sedang di dapur. Semua menoleh ke arah dapur yang gelap gulita. Perlahan terdengar suara tawa perempuan yang melengking. Hihihihihi. Lampu tiba-tiba padam. Saat dinyalakan kembali, Raka sudah berdiri mematung di sudut ruangan. Di belakangnya tampak bayangan perempuan bergaun putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Bayangan itu menghilang sekejap. Sejak malam itu, Raka juga lenyap tanpa jejak. Rumahnya kosong, tetapi setiap malam Jumat Kliwon, warga masih sering melihat lampu rumah menyala sendiri. Dari dalam terdengar suara sepasang suami istri sedang bercakap-cakap, lalu disusul tawa perempuan yang menggema hingga ke jalan. Konon, siapapun yang mengintip dari jendela rumah itu akan melihat meja makan untuk 2 orang, tetapi hanya ada satu manusia, sementara kursi di depannya ditempati sosok wanita bergaun putih yang perlahan mengangkat wajahnya sambil tersenyum. Setelah itu, orang yang melihatnya sering mengalami mimpi buruk selama berhari-hari. 3 tahun berlalu sejak Raka menghilang. Rumah kayu di ujung kampung itu semakin lapuk. Tak ada seorang pun yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Suatu sore, seorang pemuda bernama Ardi, seorang pembuat konten horor, datang ke kampung itu. Ia mendengar cerita tentang rumah yang dihuni sepasang suami istri gaib. "Kalau memang angker, aku akan buktikan malam ini," katanya percaya diri. Meski para warga melarang, Ardi tetap memasang kamera di ruang tamu rumah kosong itu. Tepat pukul 12 malam, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sunyi, lalu terdengar suara pintu berderit. Krek, kursi goyang di sudut ruangan mulai bergerak sendiri. Kamera Ardi menangkap 2 bayangan duduk di meja makan. Satu bayangan adalah seorang pria yang wajahnya sangat pucat. Yang satu lagi seorang perempuan berambut panjang dengan gaun putih. Perempuan itu berkata pelan, "Suamiku, ada tamu." Ardi yang mendengar suara itu langsung menoleh. Saat senter diarahkan ke meja, tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia melihat layar kameranya, kedua sosok itu masih terlihat jelas. Perlahan, sosok pria itu mengangkat kepala. Ardi terkejut. Wajah itu adalah Raka, tetapi matanya kosong dan kulitnya pucat seperti mayat. Raka menatap lurus ke arah kamera sambil berbisik, "Jangan ganggu keluarga kami." Tiba-tiba seluruh kamera mati. Rumah berguncang pelan. Di belakang Ardi terdengar langkah kaki yang sangat lambat. Tok, tok, tok. Dengan tubuh gemetar, ia membalikkan badan. Di ujung lorong berdiri Laras. Rambut panjangnya menutupi wajah. Saat angin bertiup, rambut itu tersibak sedikit, memperlihatkan senyum tipis yang dingin. Tanpa berkata apapun, Laras mengangkat satu tangan dan menunjuk ke arah pintu keluar. Ardi tidak menunggu lebih lama. Ia berlari keluar rumah secepat mungkin. Keesokan paginya, kamera yang sempat mati berhasil diperiksa. Rekaman terakhir membuat seluruh warga merinding. Di layar, Raka dan Laras berdiri berdampingan menghadap kamera. Lalu, sebelum gambar terputus, terdengar suara Laras yang sangat pelan. "Jangan datang lagi, karena kami masih menunggu tamu berikutnya." Sejak saat itu,
Tidak ada lagi yang berani memasuki rumah tua tersebut. Namun pada setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga mengaku masih melihat cahaya lampu temaram dari balik jendela, seolah rumah itu tetap dihuni oleh pasangan yang tak pernah benar-benar pergi.